Pertunjukan hari ini sangat sukses, Kepala Jiang. Kamu sangat berjasa, memang pantas disebut musisi jenius. Inilah seniman sejati, permainan biolanya sangat bagus. Anda terlalu memuji, Pak Ketua. Lagu ini mendapat respons yang baik. Ini berkat bantuan semua orang. Ya, silakan. Jiang Feng, aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Ya, Meng Wan, dulu demi tidak turun ke desa. Kamu tanpa ragu memilih meninggalkan suami dan anak. Sekarang berani-beraninya kembali minta maaf padaku. kalau kamu tidak mau aku juga tidak apa. Kasih aku 5.000 yuan. Lagi pula, Aku kasih uang. Aku kasih uang buat kamu judi, ya? Dulu kamu bawa semua uang di rumah, tidak tersisa sedikit pun. Tidak lama setelah turun ke desa, anak langsung demam tinggi. Karena tidak ada uang untuk berobat. Terlambat ditangani jadi radang paru-paru. Akhirnya aku melihat anak itu meninggal di pelukanku. Aku kasih tahu, nasibmu yang sekarang ini. Semua akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak akan kasih kamu sepeser pun. Pergi sana. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Jiang Feng, aku tahu aku salah. Akhirnya ketemu juga kamu. Kalau hari ini tidak bayar. Akan kubuat kamu tahu akibatnya. Tangkap dia. Tokoh wanita jahat Meng Wan akhirnya keluar dari cerita. Puas banget. Ya ampun, siapa yang kirim mangga ini? Sial. Aku mangga. Alergi. Kamu anak siapa? Siapa yang mau jual kamu? Lele. Paimon. Wah, ganteng banget. Meng Wan, kamu tidak mau turun ke desa boleh saja. Tapi demi uang, sampai mau menyingkirkan 2 anak. Sungguh jahat sekali. Aku. Jangan-jangan aku ini masuk ke dalam buku. Ya ampun, ini terlalu aneh. Aku malah masuk jadi tokoh wanita jahat di buku. Meng Wan. Kamu mau cari masalah apa lagi? Jangan khawatir, kami tidak akan merepotkanmu. Hari ini kita akan cerai. Saya sendiri yang membawa ayah dan kedua anak ke pedesaan. Mulai sekarang saya tidak ada hubungan apapun denganmu. Apa? Tidak boleh. Aku baru saja sampai di sini, tidak tahu siapapun dan tempatnya. Aku takut akan lebih menderita daripada pemilik tubuh asli. Lagi pula, setahun kemudian keluarga Jiang akan dipulihkan namanya. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dari dia. Kenapa tidak boleh? Bukankah kamu selama ini ingin bercerai? Kenapa sekarang menyesal lagi? Aku cari cara. Cari cara. Aku tadi buta karena keuntungan sesaat. Tertipu oleh keinginan pribadi, sekarang aku sudah sadar, benar-benar menyadari kesalahan, aku mau berubah. Aku benar-benar mau mengoreksi kesalahan dan menjadi orang baru. Kamu mau main akal bulu apa lagi? Hanya bisa pakai cara ini. Aduh, suamiku. Aku tidak main akal bulu sama kamu kok. Aku cuma tidak mau bercerai sama kamu loh, suami yang sangat tampan ini. Cuma orang bodoh yang mau bercerai. Badannya juga sangat bagus loh. Kamu, bicaralah dengan baik. Sudah malu saja, rupanya masih polos banget. Bagaimanapun juga, lusa aku akan pergi ke pedesaan. Kalau kamu tidak mau pergi, Aku yang pergi. apa yang kamu katakan? Aku katakan, lusa aku pergi ke pedesaan bersamamu. Lihat kan ayah sudah sepuh. Lele dan Xiao Xiao masih sangat kecil. Bagaimana bisa kamu mengurus mereka sendirian? Aku. Apa yang sebenarnya terjadi padanya hari ini, tiba-tiba sangat aneh seperti ini. Apakah dia benar-benar menyesal, atau ada niat lain di balik itu? Lagi pula, kita adalah keluarga kan. Keluarga itu harus bersama-sama kok. Berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Apakah kamu mau meninggalkan aku sendirian? Dibuang di sini dan tidak peduli lagi? Bukan itu maksudku.
Kalau begitu, sudah sepakat saja, kita pergi ke pedesaan bersama lusa. Meng Wan ada di rumah tidak? Kamu, cari aku? Adik, bagaimana sudah pertimbangkan? Apalagi ini? Pertimbangkan apa? Adik, kita tidak perlu berpura-pura tidak tahu kan? Bukankah kemarin sudah sepakat? Gadis itu, kamu berikan padaku, aku yang bawa pergi. Biaya perawatan sudah saya siapkan semuanya. Apa? Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kemarin dia benar-benar sudah sepakat denganmu? Biar kamu bawa anak itu pergi? Itu mana bisa bohong, sudah sepakat pada jam ini hari ini. Suruh aku datang jemput orang, sekarang malah pura-pura nggak tahu. Mana ada yang dagang kayak gini? Orang tua, lu emang nyari mati di gerbang neraka. Hal-hal busuk apa aja lu lakuin? Tante Meng ini benar-benar tega banget. Sehari-hari aja udah nyiksa 2 anak ini. Sekarang malah mau langsung ngirim anak-anak pergi. Ya tuh, aku udah curiga kenapa dia 2 hari ini kelakuannya sembunyi-sembunyi. Ternyata emang niatnya jahat. Dasar cewek jahat banget. Bukan gitu. Jiang Feng, dengerin penjelasanku. Tenang aja, aku udah nanya-nanya. Pasangan yang mau adopsi anak itu kaya banget. Kalau anak-anak ikut mereka, pasti hidupnya enak. Jauh lebih baik daripada ikut kalian ngurusin tanah. Aku jamin. Diam lu. Dasar orang jahat banget. Jangan ngomong sembarangan di sini. Jiang Feng, jangan dengerin dia ngomong asal. Cukup. Rupanya tadi lu main sandiwara sama aku. Biar aku lengah. Bisa ngirim Xiao pergi. Dengar ya? Jangan mimpi. Lele, Xiao, kita pergi. Sial, kesetiaan yang baru aku tunjukin tadi sia-sia. Bukan maksudku ngejek, tapi sandiwara apa ini? Cepat kasih anaknya ke. Kasih apaan sih? Cepat pergi dari sini. Entar aku pukul lu lagi kalau ketemu. Salah lu semua. Aku pukul lu. Tolong. Itu. Hal hari ini, aku akui. Dulu aku udah lakuin banyak hal yang keterlaluan. Tapi aku janji, mulai sekarang aku pasti berubah. Aku juga pasti bakal merawat Xiao sama Lele. Kayak anak kandung sendiri. Nggak usah. Kakakku titipin anak-anak ini ke aku sebelum dia meninggal. Aku pasti besar mereka sampai dewasa. Urusan ini nggak usah lu urus. Ini tanggung jawabku. Aku nggak maksa lu buat tanggung. Maksa apaan sih? Aku kan bibi mereka. Pasti aku bareng lu. Jaga mereka. Aku yang tanggung jawab. Terserah lu. Mungkin nggak bakal ada kesempatan lagi. Buat mainin notasi-notasi ini. Anak-anak kaget hari ini, aku tidur sama mereka. Jiang Feng. Orang ini jelas-jelas nggak percaya sama aku ya. Udahlah, salah sendiri mantan pemilik tubuh ini yang bikin masalah. Aku harus tunjukin performa yang bagus. Kakak Jiang, udah bangun pagi-pagi sibuk kerja ya? Aku nggak bisa tidur, mending bangun buat bikin sarapan buat anak-anak. Kakak Jiang, bukan maksudku apa-apa sih. Tapi menantumu itu benar-benar nggak ngerti diri ya. Tidurnya aja sampai siang. Malah bikin kamu sebagai mertua, tiap pagi bangun masak melayanin dia. Benar-benar nggak ada sopan santunnya. Untungnya kamu sabar. Kalau aku emang nggak bakal terima. Bus Hang, jangan ngomong gitu. Wan Tiu, dia masih marah. Lagi butuh banyak tidur, itu wajar aja. Kakak Jiang, jangan dibela-bela gitu dong. Di komplek ini, siapa sih yang nggak tahu sifat asli Meng Wan itu? Xiao Feng nikah sama istri kayak gitu. Kasian banget deh. Menurutku, mending Xiao Feng cerain aja dia. Urusan keluarga kami nggak usah ibu urus. Dibela amat sih. Tapi dengan sifatnya yang malas kerja cuma mau enaknya. Nanti ikut kalian ke desa atau enggak, itu masih tanda tanya. Siapa bilang aku nggak mau ikut? Gujang, pagi-pagi udah sibuk ngurusin urusan keluarga kami ya. Repot banget ya. Tong asinan ibu kebanjiran kali ya. Sampai sebegini gini. Kamu ini bocah kecil, gimana sih cara ngomong sama orang tua? Orang tua? Pagi-pagi udah nyari gara-gara. Masa nyebut diri orang tua? Muka kamu tuh lebih tebal dari kulit keledai. Kamu, kakak Jiang, lihat nih. Ini loh menantumu yang baik. Nggak tahu sopan santun sama sekali. Bener-bener perempuan jahat. Aku. Sopan santun? Aku juga punya, tapi tergantung sama siapa. Buat orang yang doyan ngomongin orang di belakang. Pengen banget lihat keluarga orang berantakan. Udah untung aku nggak gebuk pakai sapu.
Kamu. Apa kamu? Aku kasih tahu ya, keluarga kami hidup rukun. Hidupnya enak. Kalau aku dengar lagi kamu ngomong sembarangan, awas aku gebuk pakai sapu. Kamu mau apa? Hari ini matahari terbit dari barat ya? Ini beneran mantuku yang cuma berani marah di dalam rumah aja? Ayah, aku masuk dulu ya. Iya, baik. Ini sebenarnya kenapa sih, Wan? Ini semua, kamu yang bikin? Iya, benar. Aku juga nggak tahu isian apa yang disukain semua orang. Aku coba buat beberapa jenis. Menantu ini, biasanya tidur sampai siang bolong baru bangun. Botol minyak jatuh aja nggak tahu disimpan. Kok bisa masak ya? Dia mau main apalagi ini? Kok cuma lihat, nggak makan? Jangan-jangan ada racun di dalamnya. Ah, sudahlah. Kurasa dia nggak berani. Bakpao ini beneran bisa dimakan? Gimana? Enak nggak? Enak banget. Wan, kamu ternyata jago menyembunyikan keahlian ya? Xiao juga mau makan. Nggak boleh. Si kecil ini takut aku punya niat jahat, jadi nggak berani makan. Satu bakpao utuh ini aku juga nggak habiskan. Xiao mau bantu tante makan setengahnya? Hey boleh. Wah, isinya tahu. Nah, Xiao mau yang setengah ini. Atau yang setengah ini? Aku mau yang ini. Ini buat kamu. Makasih Xiao. Xiao pintar banget. Enak nggak? Enak, makasih tante. Sudah, si kecil. Sekarang percayakan bakpao ini nggak ada masalah. Cepetan makan. Makannya makan. Lele, makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Sikapnya tiba-tiba berubah banget, kayak orang lain. Jangan-jangan ada maksud lain? Mau kemana? Aku tidur di ruang tamu, udah malam, kamu istirahat dulu. Berdiri. Ranjang ini kan muat buat kita berdua. Kenapa kamu harus tidur di luar? Dulu kan kamu gak pernah ngizinin aku tidur di kasur. Kamu juga bilang, itu dulu. Aduh, pokoknya kita berdua suami istri, tidur satu ranjang. Itu wajar aja. Ayo sini. Hari ini dia beneran aneh, masa terus minta aku tinggal. Jangan-jangan... Sayang, aku ada sesuatu, mau bahas sama kamu. Sudah kuduga. Apa? Bilang aja. Itu. Kamu masih punya uang nggak? Ternyata, ekor rubahnya cepat banget keluar. Tanya itu buat apa? Kan, besok mau ke desa. Sebelum berangkat, aku mau pergi belanja. Belanja. Orang yang bahkan nggak tahu pintu toko beras menghadap kemana. Bilang mau pergi belanja. Bohongnya aja nggak bisa benar. Kamu, ngapain lihat aku gitu? Aku cuma punya segini. Ayah sudah tua. Lele dan Xiao masih kecil. Harus dikasih sisa uang hidup. Ini udah cukup. Keretanya besok jam 3 sore. Sebelum naik. Kalau kamu menyesal. Tenang aja, aku pasti tepat waktu ke stasiun. Hari ini tidur dulu. Selamat malam, suamiku.
barang-barang udah hampir semua. Tapi aku masih merasa kurang sesuatu. Oh iya, harus beli obat. Aku ingat di buku bilang, Xiao Xiao dari kecil lemah dan gampang sakit. Gak lama di desa, dia demam dan meninggal. Kali ini aku harus siapin dari awal. Hang. Xiao Feng, waktunya udah hampir. Kita berangkat ke stasiun. Ayah, tunggu dulu. Wan Wan belum pulang. Tapi kalau tunggu lagi, nggak bakal sempet. Kita pergi dulu aja. Mungkin Wan Wan. Langsung ke stasiun. Ayo pergi. Maaf, kawan. Obat penurun panas dan anti radang ini. Stoknya habis. Harus diambil dari tempat lain. Tapi paling cepat, baru sore. Sore. Waktunya kayaknya nggak sempat. Kalau buru-buru, coba lihat di jalan timur. Di sana banyak apotek, lebih besar juga. Mungkin ada stoknya. Oke, aku pergi sekarang. Terima kasih, kawan. Akhirnya dapat. Sekarang bisa ketemu yang lain. Kawan, mau beli apa? Di sini semua alat musik ada. Aku lihat dulu. Lihat. Aku ingat Jiang Feng. Kayaknya lahir dari keluarga musisi. Ayahnya dosen, dia sendiri juga komposer. Terpaksa ninggalin mimpi musiknya. Pasti dia sedih banget. Ini harganya berapa? Kawan, seleramu bagus. Harmonika ini. Impor dari luar negeri. Kalau serius mau 20. 20, ini untukmu. Mahal sekali. Sisa uangku tidak cukup sama sekali. Tapi harmonika ini memang seharga dengan harganya. Masih ada 15 menit lagi sebelum kereta berangkat, Meng. Apakah aku salah percaya padamu lagi? Xiao Feng, ayo naik kereta dulu. Wan Wan sepertinya tidak bisa datang. Dia seorang gadis muda. Tidak mau ikut kita ke desa pedesaan untuk menderita. Kita bisa mengerti itu. Uang yang disiapkan untuknya, anggap saja itu kompensasi untuknya. Sudah selarut ini, kita akan terlambat. Kereta akan berangkat dalam 10 menit lagi. Untuk penumpang yang belum naik, silakan segera naik kereta. Paman, ayo kita naik. Wanita jahat itu pasti tidak akan datang. Ayah. Ayo kita pergi. Cepat ayo pergi. Sayang. Syukurlah kita berhasil sampai tepat waktu. Sayang, ayo kita pergi. Ayo pergi. Apa yang kamu tunggu di sana? Boleh jalan sedikit.
Ini untukmu. Untukku? Ya, lihatlah. Ini, Apakah kamu suka? merek ini sekarang sangat sulit didapatkan. Di mana kamu beli ini? Pasti harganya mahal sekali kan? Asalkan kamu suka itu sudah cukup. Keberuntunganku bagus, dapatnya secara tidak sengaja, tidak habis banyak uang. Ternyata dia menjual kalungnya untuk ini. Terima kasih. Wah, senyumnya pria ini sangat tampan sekali. Ternyata hadiah ini aku berikan tepat. Seperti kata pepatah, 1000 emas tidak bisa membeli senyum orang cantik, uang ini dihabiskan dengan pantas. Tolong. Sudah keluar. Hebat sekali. Benar-benar berhasil mengeluarkannya. Ternyata, aku dulu benar-benar terlalu berprasangka buruk padanya. Nak, kamu benar-benar membuat ibu ketakutan setengah mati. Penolong kami. Terima kasih banyak karena kamu mau menolong, kalau tidak anak kami Panghu akan. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, aku akan bersujud padamu. Bude, jangan lakukan ini. Yang terpenting anaknya selamat. Kedepannya, jangan biarkan dia makan makanan sekeras itu lagi. Minum lebih banyak air hangat. Saya ingat, nanti pasti akan lebih awasi dia. Ibu baik. Mau kemana ini? Kami mau ke desa Lianhua untuk kerja. Desa Lianhua? Anda tahu? Kebetulan sekali, saya dari desa Lianhua. Di depan sana itu desa Lianhua, nanti sampai desa. Saya akan bicara dengan kepala desa, keluarga kalian. Jatuh tinggal di sebelah rumah saya, gimana? Wah bagus itu, saya merasa cocok sekali dengan ibu. Kalau bisa jadi tetangga, itu paling bagus. Ayah, bagaimana menurut ayah? Bagus sih bagus. Tapi, desa pasti sudah atur semua, bisa ganti? Ah, itu gampang, Pak Jiang jangan khawatir. Ayo, ayo. Kalian keluarga Jiang Senkuo ya? Iya, Saya kepala desa Lianhua, hari ini kalian baru sampai. Saya antar dulu untuk menetap. Kepala desa, saya mau bicara, lihat. Bisa tidak keluarga adik Mengwan? Jatuh di sebelah rumah saya, rumah tua itu gimana? Ini, Kepala desa, rumah saya memang tua. Tapi saya sering-sering bersihkan dan buka angin. Terawat baik, jangan khawatir. Iya kepala desa, kami baru di sini tidak kenal siapa-siapa. Kalau ada tetangga baik seperti Pak, yang begitu, kami bisa lebih cepat beradaptasi, kan? Betul, lagi pula. Keluarga besar ini tinggal di rumah saya. Bukannya juga mengurangi beban desa? baiklah. Terima kasih, kepala desa. Ayo, ayo, ke rumah saya, ayo, ayo. Mimpi lagi. Ngomong-ngomong, pria yang muncul di mimpi beberapa hari lalu. Seharusnya juga datang, ya? Dia. Orang tadi sepertinya namanya Jiang Feng. Dengan ayahnya dan 2 anak, turun ke desa. Tapi setahun kemudian dibebaskan dan kembali ke kota. Jadi komponis terkenal. Saya harus dapatkan dia, lalu pergi ke kota hidup enak. Sampai, ini dia. Sebentar kalian beres-beres, saya tinggal di sebelah. Ada butuh apa? Panggil saya saja. Oh baik, ibu. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Baiklah, hati-hati di jalan. Mulai sekarang, ini rumah baru kita. Pasti semua sudah lapar ya? Aku masak dulu, ayah. Bapak bawa lele dan xiao-xiao. Pulang istirahat dulu. Oh, baik. aku bantu ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kamu santai aja tunggu makan. Kak Jiang Feng ada di rumah? Kamu siapa? Namaku Li Tingting. Anak kepala desa Lianhua. Oh, saudara Li. Ada perlu apa?
Kak Jiang Feng, kalian kan baru pindah. Pasti belum sempat masak. Kebetulan aku masak agak banyak, jadi ku bawa untukmu. Untuk kalian. Terima kasih atas kebaikanmu, kami hargai. Tapi di rumahku sudah masak. Masakan ini kamu bawa pulang saja. Wah, tahu batas juga ya. Kak Jiang Feng, jangan sungkan. Kita kan tetangga, saling bantu. Anggap saja cicipi masakanku. Tidak perlu. Kamu siapa? Aku lagi ngobrol sama Kak Jiang Feng. Urusanmu apa? Dia namanya Meng Wan. Dia itu istriku. Astaga, dia bilang aku istrinya. Ini. Mana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Saudara Li, ya? Repot-repot datang. Tapi maaf. Jiang Feng cuma suka masakanku. Kamu. Kami mau makan dulu, jadi nggak bisa nemenin. Dadah. Apa yang terjadi? Di mimpiku, Jiang Feng kan nggak punya istri. Mimpiku nggak pernah salah. Meng Wan ini. Dari mana munculnya? Ayah, suami. Ini, pakai ini. Ini tebal dan awet. Buat kerja di ladang, biar tangan nggak lecet. Dia sampai mikirin detail segini. Makasih. Kamu. Siapa aku? Sayang. Sama-sama, sayang. Kamu. Ayah dan anak-anak masih ada di sini. Aku tidak tahan, aku pergi duluan. Oh iya Lele dan Xiao Xiao. Dengarkan kata Bibi, tinggal diam di halamannya. Jangan lari keluar sana, dengar tidak? Sudah dengar Bibi. Xiao Xiao benar-benar anak baik. Bagaimana denganmu si nakal? Sudah tahu, cerewet banget. Kamu si nakal kecil ini. Malam ini Meng sangat aneh. Aku sampai tidak bisa memimpikannya terus. Ya sudah, terserah dia. Pokoknya dia harus pergi dari sini. Kakak Jiang Feng pasti milikku. Bukankah ini kakak dari kakak Jiang Feng? Dua beban yang dia tinggalkan. Ada ide? Lele, Xiao Xiao, sedang bermain ya? Jangan takut, aku temannya pamanmu. Kalian bisa panggil aku Bibi Ting Ting. Lele, Xiao Xiao. Jangan-jangan. Bu, apa kamu melihat? Lele dan Xiao Xiao ditemani? Tidak melihat, aku baru saja pulang dari sawah. Ada apa? Kami juga selesai pulang. Langsung tidak menemukan Lele dan Xiao Xiao. Kedua anak itu bisa pergi kemana ya? Jangan khawatir, mungkin kedua anak itu bermain sampai lupa waktu. Aku akan ikut kalian mencarinya. Ayo cepat berangkat. Lele. Xiao Xiao. Lele. Xiao Xiao. Sayang, kita cari secara terpisah. Oke, kamu harus hati-hati ya. Kamu juga. Xiao Xiao. Lele. Itu Xiao Xiao. Lele. Xiao Xiao. Apakah itu kakak Jiang Feng? Saudara Li, aku sedang buru-buru mencari anak. Ada apapun kita bicarakan nanti. Kalau begitu aku ikut kamu mencarinya. Kita harus cepat, jika terlambat. Enak-enak akan berada dalam bahaya. Apa maksudmu? Kamu tahu mereka di mana? Saya tahu kok. Wah, kebetulan siang tadi saya lihat Lele dan Xiao Xiao. Lele bilang, Bibi suruh mereka ke gunung ambil kayu bakar. Awalnya saya pikir cuma anak-anak ngomong sembarangan, mana tahu. Sekarang anak-anaknya beneran hilang. Kamu yakin? Lele bilang. Bibi suruh dia ke gunung ambil kayu bakar? Ayah, nih, kamu bilang deh, si Mbak Meng Wan ini juga ya. Walaupun saya Lele sama Xiao Xiao. Bukan anak kandungnya. Tapi kan mereka juga panggil dia, Bibi. Kalau anak-anak beneran kenapa-napa.
Saya cuma bilang, kalau aja kok. Soalnya udah malam begini, dua anak kecil di gunung bahaya banget. Mengwan, kali ini gimana kamu jelasin? Pak Xiaozhang. Akhirnya ketemu. Anaknya ketemu. Cepat, pulang. Ayo, ayo. Lele. Ini kenapa? Cedera di mana? Xiao-xiao mana? Gak apa-apa, cuma kakinya keselek. Udah saya kasih obat. Xiao-xiao lagi istirahat di dalam sama ayah. Dua bocah kecil ini nasibnya lumayan gede juga ya. Lele. Bukannya udah dibilangin? Jangan sembarangan lari-lari. Kamu berani-beraninya bawa adik ke gunung? Kak Jiangfeng, jangan marahin dia deh. Yang penting anaknya selamat. Sayang, kamu bawa Lele masuk dulu. Saya ada yang mau bicarain sama Silly. Saya gak ada yang mau ngomong sama kamu. Anak aja gak bisa jaga. Masa masih enak-enak aja deketin Kak Jiangfeng? Saya saranin kamu lebih baik tahu diri, pergi sendiri. Kalau enggak, Kamu berani mituin saya? Mukulin kamu aja masih murah, Li Tingting. Kamu pikir omong kosongmu yang ngajakin Lele tadi bisa ditutup-tutupi, Li Tingting? Dengar ya, kamu harus bersyukur. Hari ini Lele dan Xiao-xiao gak kenapa-napa. Kalau enggak, yang kamu terima bukan cuma tamparan ini. Kak Jiangfeng, dengerin penjelasan saya. Saya gak ngajakin Lele. Saya difitnah sama Mengwan. Udah. Li Tingting. Kamu anggap saya bodoh ya? Kamu ingat gak tadi? Kamu ngomong apa sama saya? Lele bilang, Bibi suruh mereka ke gunung ngumpulin kayu bakar. Kamu mungkin gak tahu, ya? Lele gak pernah panggil aku Bibi. Aku kasih tahu ya. Singkirin pikiran kotor lo itu. Aku tahu banget. Kalau berani, serang aja langsung ke aku. Kalau masih berani main belakang, ngelakuin provokasi kotor kayak gini. Aku nggak keberatan membantu nutup mulut busuk lo itu. Aku kasih tahu. Cepat-cepat minggir dari sini. Ini nggak bisa gini. Lukanya parah banget. Harus ditekan berkali-kali. Aku yang tekan, aku kuat tangannya. Sini. Bukan masalah kuat tangannya, masalah tekniknya. Kalau tekniknya nggak benar, nggak bisa diremas, malah makin parah. Sayang, kamu ambil air dulu. Kita bersihin muka Lele si kucing belang ini. Oke. Pak, aku ada sesuatu yang mau aku bahas sama kamu. APA. Aku sama Jiang Feng udah bahas. Kami mau angkat Lele sama Xiao-xiao jadi anak kami. Nanti, dua anak ini panggil Jiang Feng papa, panggil aku mama. Menurut kamu, boleh nggak? Ini bagus banget dong. Dua anak ini, orang tuanya udah lama pergi. Xiao Feng juga baik banget ke mereka. Tapi kan tetap cuma paman. Setiap kali dengar ada yang bilang mereka nggak punya ayah ibu. Hati aku ini sedih banget. Kamu tenang aja. Nanti kami yang rawat mereka berdua. Kami adalah orang tua kandung Lele sama Xiao-xiao. Nggak bakal kami biarin mereka kena hinaan orang lagi. Bagus banget. Mama, Papa. Mengwan ini emang pinter main. Dua anak aja bisa dia puter-puterin. Sekarang bahkan kakak Jiang Feng aja nggak pedulin aku. Gimana ini? Akhirnya turun demamnya. Mengwan beneran berubah banget. Beneran capek ya kamu. Xiao-xiao. Udah gede gini. Cara tidur masih kayak anak kecil.
Astaga, pose apa ini? Masa tadi malam, aku sudah menjatuhkan suamiku yang polos itu dan merebahkannya. Tapi nggak apa-apa, toh kita suami istri. Bulu matanya yang lebat ini, hidungnya yang mancung ini. Orang secantik ini milikku. Benar-benar dapat harta karun. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi. Aku nggak sengaja. Terus, kenapa pelukanku erat banget? Kamrat Jiang Feng. Ini mau bangun tidur. Langsung berubah muka, ya? Aku nggak berubah muka. Terus maksudmu apa? Jadi kamu mengaku sengaja memelukku? Ayah ibu, bangun makannya. Ayah ibu, wajah kalian merah banget. Apa kalian juga demam kayak Xiao-Xiao? Ayah ibu nggak apa-apa, Lele. Bawa adik main dulu di luar, ayah ibu bentar lagi nyusul. Ayo, ayo. Obat-obatan ini terlalu banyak dan campur aduk. Mending aku kasih label dan pisahin aja. Biar nanti carinya gampang. Ini punya Jiang Feng. Ini sebuah lagu. Malam mimpi. Enak banget didengerin. Tapi, kenapa nggak selesai ditulis? Sayang, buku catatanmu ini. Wan, dengerin penjelasanku. Lagu-lagu ini semua yang dulu aku tulis. Setelah turun ke desa, aku nggak pernah sentuh lagi. Wan, tenang aja, aku akan cepat-cepat ngurusin ini. Nggak akan ngerugiin kalian. Ngomong apaan sih? Rugi apa? Not ini hasil jerih payahmu. Dibuang sayang banget kan? Wan, kamu beneran mikir gitu? Tapi dulu waktu aku nulis lagu, kamu bilang itu nggak ngurusin pekerjaan utama. Aduh sayang, dulu aku kan belum bisa menghargai. Apalagi, suamiku ini begitu berbakat. Aku pasti akan terinspirasi. Apalagi, kalau nggak lihat buku ini, aku nggak akan tahu. Kalau dunia batinmu begitu indah. Lagu-lagunya bagus semua, aku suka banget. Sayang, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Cuma, aku lagi kerja bakti di desa. Pulang ke kota aja nggak bisa. Seumur hidup ini, nggak tahu ada kesempatan nggak buat lagu-lagu ini bisa didengar orang. Sayang, bakatmu, talentamu. Sekarang kayak emas yang dikubur di tanah, sementara tertutup debu. Bukan berarti selamanya gelap. Asal kamu bertahan, pasti suatu hari akan bersinar. Oke, aku pasti akan bertahan. Makasih ya, Wan. Terus gimana cara kamu terima kasihnya? Sayang, kalau mau terima kasih, penuhi satu syaratku. Syarat apa? Aku mau kamu janji, berapapun lagu yang kamu tulis nanti. Aku harus jadi pendengar pertamamu. Aku janji. Kamu akan selalu jadi pendengar pertamaku. Jiang Feng, malam ini kita makan apa? Kamu suka apa? Itu yang dimasak. Meng Wan, kamu lagi. Apapun yang kamu masak, enak semua. Lihat tuh istri keluarga Jiang, siang-siang gini. Tangannya kayak lem, nempel terus di suaminya. Nggak tahu malu, kelakuannya kayak perempuan genit. Untung aku nggak dapat menantu yang nggak tahu sopan santun kayak gitu. Iya, benar. Ngosipin orang ya? Bibi. Ngosip di bawah terik matahari begini. Nggak takut lidah kering kalian kejepit? Kamu ini ngomong gimana sih? Siang-siang gini, nempel-nempel sama laki-laki. Bikin mata kami sakit, nggak boleh dikomentarin? Aku nempel sama suami sendiri. Bikin sakit mata kalian yang mana? Dinasti King udah runtuh berapa tahun, kain pembalut kaki.
Masih belum dicabut dari otak kalian ya? Kamu. Semuanya tenang, Kak Mengwan emang ceplas-ceplos. Omongannya kurang dipikir. Bibi jangan diambil hati. Ting memang lebih paham aturan. Jauh lebih baik daripada orang-orang tertentu. Ayo semua orang, jangan bicara seperti itu, Kakak Mengwan. Tapi dia adalah intelektual yang datang dari kota besar. Mana mungkin aku bisa menandinginya. Memang kamu tidak bisa menandinginya. Kalau sudah tahu tidak bisa menandingi, maka rajinlah membaca dan berusaha lebih maju. Cuma bicara sembarangan di mana-mana. Apa kamu berharap dipuji orang lain? Kakak Jordan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Dan juga para bibi yang lain. Daripada punya waktu sebanyak ini untuk memfitnah orang lain, lebih baik kamu kerja lebih banyak untuk mendapatkan poin kerja lebih banyak. Lagi pula, kalau nanti kamu dapat tuduhan menyebarkan sisa racun feodal dan merusak persatuan, tidak ada satupun dari kamu yang punya ayah jadi kepala desa untuk lindungi kamu loh. Sayang, kita tidak usah banyak omong dengan mereka. Ayo kita pergi kerja. Orang macam apa ini sih? Mengwan kamu jalang. Menurut apa yang terjadi di mimpiku, cepat atau lambat Jiang Feng akan jatuh cinta padaku. HMPH, kita lihat saja nanti. Lelah sekali. Kerja di pertanian benar-benar sangat melelahkan. Paman petani, aku jamin, mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi menyanyiakan sebutir pun biji-bijian. Tidak bisa, aku tetap harus cari pekerjaan lain. Kalau kamu bicara begitu, aku jadi ingat satu hal. Juzi bilang rumah sakit di kabupaten kita sedang buka lowongan dokter. Benarkah? Iya, Kalau begitu besok aku akan pergi ke kabupaten untuk melihatnya. iya. Nona Mengwan, special lagi kira yang berkampung. Jangan kamu lupa ya, masih ada ini. Sudah tahu, Bibi. Terus ada apa-apa ya? Apakah ada sesuatu yang menyenangkan? Ini adalah serangan iskemia cerebral sementara. Butuh resusitasi kardiopulmoner segera. Semua orang cepat menyebar, biarkan udara lebih lancar. Seribu satu. Benar-benar sadar. Paman, saya bantu Anda bangun. Paman, bagaimana perasaan Anda sekarang? Lebih baik sedikit. Apa yang terjadi padaku? Anda tadi pingsan. Beruntung gadis ini selamatkan Anda harus berterima kasih padanya. Nona, aku harus berterima kasih banyak padamu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih yang tepat. Kemana kalau ini? Aku mengundangmu makan. Tidak, Paman, ini hanya kecil yang mudah dilakukan. Yang penting Anda tidak apa. Kalau begitu saya pergi dulu. Nona, siapa namamu? Namaku Mengwan, dari desa Teratai. Waktuku mepet, aku harus ke rumah sakit. Aku duluan ya, Pak. Oh, ternyata cewek ini dokter. Halo, kawan. Dengar-dengar rumah sakit lagi buka lowongan dokter. Aku mau melamar. Halo, kawan. Kamu dari brigade mana? Aku dari desa Teratai. Tolong tunjukkan surat rekomendasi kamu, kami akan verifikasi. Surat rekomendasi? Surat rekomendasi apa? Surat rekomendasi dari brigade desa Teratai kamu. Kalau mau melamar ke rumah sakit kecamatan, harus punya surat rekomendasi dari brigade dulu. Ternyata butuh surat rekomendasi juga. Kuota rekomendasi brigade cuma 1. Pasti buat Li Ting Ting. Aku nggak punya. Kalau begitu, kamu punya ijazah sekolah kedokteran? Nggak juga, tapi aku punya pengalaman. Maaf, kawan. Peraturan rumah sakit kami, pelamar harus punya surat rekomendasi dari brigade atau lulusan institusi terkait. Kamu nggak punya apa-apa. Nggak memenuhi standar penerimaan rumah sakit kami. Terima kasih. Loh, ini bukan Mengwan? Kamu juga melamar. Tapi lihat situasinya. Kayaknya mereka nggak peduli sama kamu. Iya juga, soalnya kamu aja surat rekomendasi nggak punya. Halo, kawan. Aku Li Jingting, dari rekomendasi desa Teratai. Ini bahan bukti dan surat rekomendasi saya. Bahan-bahannya nggak masalah. Ini dokumennya, simpan baik-baik. Besok pagi datang ke rumah sakit untuk lapor. Terima kasih, kawan. Mengwan, kamu ini ngapain nyusahin orang? Rumah sakit ini bukan sembarang orang. Cuma modal ngomong, aku punya pengalaman, bisa masuk. Li Ting Ting, jangan sok-sokan di sini. Bocah yang SMP aja nggak lulus, satuan takaran obat aja. Nggak ngerti, sampah. Sok gaya apa di sini? Kamu, siapa yang kamu bilang sampah? Ya kamu. Jangan kira karena kamu ngandelin ayahmu yang kepala desa, dapat surat rekomendasi, terus bisa sombong di sini. Yang paling penting untuk menjadi dokter adalah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang nyata. Hanya mengandalkan koneksi tidak akan membuatmu bertahan lama. Kamu cuma iri padaku. Apa yang aku iri dari kamu? Iri dengan kualifikasi yang kamu dapatkan cuma karena koneksi? Atau iri dengan kemampuanmu yang cuma bisa mendorong pasien ke pintu kematian? Aku mau nasihatin kamu. Kalau suatu hari kamu jadi dokter ya, lebih baik kamu kerja cuma di tengah hari saja.
Maksudnya tengah hari apa? Karena dokter tidak bertanggung jawab seperti kamu. Cepat atau lambat akan mendapatkan balasan. Nona Mengwan, kamu tahu apa barang bagus yang aku beli? Radio semikonduktor, suaranya sangat keras dan jelas. Bagus sekali, pastinya harganya tidak murah kan? Uang dari telur yang saya tabung selama setengah tahun loh. Sudah saya coba, suaranya jelas sekali. Malam nanti, ajak anak-anak ke rumah bibi untuk dengar barangnya. Baik. Jangan bergerak. Ayah, aku pulang. Wan sudah pulang ya? Bu. Bagaimana tanya tadi hasilnya? Apa kata mereka? Aku tidak bisa masuk. Wan, lihat apa makanan enak yang ibu buat untukmu. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa suasana terasa begitu suram? Aku tidak bisa masuk rumah sakit kabupaten. Mereka butuh ijazah dari fakultas kedokteran. Atau surat rekomendasi dari brigade. Aku tidak punya keduanya. Mereka bilang aku tidak memenuhi syarat. Zaman sekarang apa-apa pasti butuh latar belakang. Butuh surat bukti. Tapi Wan, ayah tahu. Kamu orang yang punya kemampuan nyata. Rumah sakit tidak mau menerima kamu, itu artinya mereka tidak pandai melihat bakat. Ayah benar. Jangan putus asa, kita cari jalan lain lagi. Bu jangan sedih. Nanti pekerjaan di sawah saya yang bantu kerjakan. Tenaga saya kuat loh. Xiao-xiao juga bisa cabut rumput. Anak-anakku baik sekali. Tenang saja, hal sepele ini tidak bisa mengalahkanku. Tidak bisa masuk rumah sakit kabupaten juga tidak apa-apa. Aku masih bisa buka klinik sendiri. Wan, kamu bisa berpikir seperti itu sungguh bagus sekali. Ayo, makan yuk, kita buka makan malam. Ayo makan. Kamu sudah dengar kabar tentang keluarga itu? Ting, dandan secantik ini. Kamu mau pergi kerja di rumah sakit kecamatannya. Hari ini hari pertama lapor. Benar-benar berprestasi, akhirnya jadi putri kepala desa ya. Nanti orang desa kita mau berobat jadi lebih mudah kan? Cari Ting saja. Iya, nanti Ting. Sudah jadi orang yang dapat gaji negara loh. Bibi terlalu memuji saya. Sebenarnya saya kerja di rumah sakit mana saja sama saja. Melayani rakyat kan? Li Ting. Ada orang yang memang tidak tahu diri banget. Tidak punya apa-apa malah mau masuk rumah sakit. Hasilnya, cuma pergi sia-sia dan mempermalukan diri sendiri. Benar juga, dia juga tidak menimbang-nimbang kemampuan dirinya sendiri. Orang itu berbeda dong. Mungkin dia merasa dirinya orang yang berbakat istimewa. Bisa bikin rumah sakit buka pintu belakang buatnya. Emangnya, orang ini jangan selalu ngiler barang yang bukan milikmu. Kadang-kadang, kalau harus menerima nasib ya terima saja. Aku tidak tahan sama sekali. Apa ini bau anyir dan busuk banget? Ini air cuci usus babi. Mengwan, kamu gila ya? Gue pikir kenapa dari pagi bau menyengat. Ternyata ada beberapa kumbang kotoran yang berkumpul di sini. Hei, kumbang-kumbang kotoran, apa kalian suka baunya ini? Kamu bilang siapa kumbang kotoran? Siapa yang jawab itu dia dong. Bahkan pengetahuan dasar ini tidak punya ya. Walaupun kamu banyak persekian air kotor, tidak bisa mengubah fakta juga. Dengan latar belakangmu, jangan harap bisa masuk rumah sakit kecamatan. Kamu selamanya tidak bisa mengalahkan saya. Terus saja iri sama saya. Aku iri sama kamu? Aku cuma kasihan sama penduduk desa yang mau diobati olehmu. Kamu dukun palsu yang tidak ahli di bidangnya. Apa yang harus saya iri dari kamu? Li Ting. Jelas? Kamu. Mobil ini sangat megah sekali ya. Iya, orang penting apa ini? Datang ke desa teratai kita ya. Mobil ini kelihatannya punya rumah sakit. Rumah sakit? Ting, ini datang cari kamu kan? Permisi, apakah ini desa? Ya, komrad, kamu mau cari siapa di sini? Saya kesini untuk mencari seorang dokter wanita. Wah, Ting, benar-benar ada yang mencarimu. Apakah mereka ini yang menjemputmu untuk melapor ke rumah sakit kota? Iya betul, pastinya itu. Aku benar-benar iri padamu, Ting. Kota kita sangat menghargaimu, sampai mengirim mobil pribadi untuk menjemputmu. Perlakuan seperti ini, di desa kita ini adalah yang pertama kalinya loh. Kawan, dia memang dokter wanita yang kamu cari. Kawan, kan Anda yang dikirim dari rumah sakit kota untuk menjemput saya? Wah, maaf sekali ya. Hanya jarak dekat saja masih menyusahkan Anda datang jauh-jauh. Di desa Lianhua ini, hanya saya satu-satunya dokter wanita kan? Nah itu dia,
Akhirnya kami bisa menemukan Anda juga. Dr. Meng, apa maksudnya ini? Kamu bukan Dr. Meng? Hei kawan, Kamu salah orang kan? satu-satunya dokter wanita di desa kami keluar Gali. Namanya Li Ting Ting, dia putri kepala desa. Apa Li Ting Ting? Orang yang saya cari bernama Meng Wan. Mencari saya? Ternyata mereka mencari orang manis Meng Wan-nya. Saya sendiri Meng Wan. Boleh saya tahu siapa Anda? Dr. Meng, akhirnya kami menemukan Anda juga. Kita sebelumnya belum pernah bertemu kan? Dari mana datangnya penyelamatan nyawa itu? Dr. Meng, nama saya Sang King. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu. Tapi Anda telah menyelamatkan nyawa ayah saya hari ITU. Anda adalah pahlawan besar saya. Tidak mungkin, Meng Wan dia bahkan bukan dokter. Kemarin dia saja ditolak mentah-mentah di rumah sakit kota. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan nyawa ayahmu? Ayah saya tidak mungkin. Salah ingat nama penyelamat nyawaannya. Dia sendiri yang memberi saya. Orang yang menyelamatkannya adalah Dr. Meng Wan dari desa Lianhua. Dr. Meng, coba pikirkan baik-baik. Kemarin pagi sekitar pukul 10 lebih di pasar ujung timur kota. Apakah Anda menyelamatkan seorang kakek yang pingsan di sana? Saya ingat sekarang, saya memang di pasar. Menyelamatkan seorang kakek, waktu itu saya memberinya resusitasi jantung paru, untungnya dia selamat. Nah itu benar. Kakek yang Anda selamatkan adalah ayah saya. Banyak terima kasih Dr. Meng. Kalau bukan karena Anda yang bertindak tepat waktu, kakek saya mungkin sudah. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Dia sedang kembali ke mobil untuk mengambil barang apa ya? Aduh, lihat banyak sekali barang-barang ini. Dr. Meng, barang-barang ini harus Bapak Ibu terima. Ini sedikit ungkapan terima kasih dari kami. Tidak. Kamrat Jiang, barang-barang ini benar-benar tidak bisa saya terima. Wan. Ada apa ini? Dr. Meng, siapa ini? Kamrat Jiang, izinkan saya perkenalkan. Ini suami saya, Jiang Feng. Hei lo, Comrade Yang. Saya Zhang Chang. Kemarin Dr. Meng yang menyelamatkan ayah saya. Hari ini saya sengaja datang untuk berterima kasih padanya. Kamrat Jiang, saya menyelamatkan hanya karena nulis surat, tidak mengharapkan imbalan apapun. Barang-barangmu ini benar-benar tidak bisa saya terima, bawa pulang saja. Dr. Meng, kesadaran Bapak Ibu sungguh mengagumkan. Kalau barang-barang tidak mau diterima, nanti saya buatkan spanduk penghargaan untuk Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bekerja di rumah sakit mana? APA. Tidak memenuhi aturan penerimaan rumah sakit? Rumah sakit kabupaten kami merekrut dokter ada aturan ketatnya. Harus punya ijazah formal dari perguruan tinggi kedokteran, atau harus punya surat rekomendasi dari tim besar. Judge hanya APA. Tentu saja tidak bisa masuk. Kalau kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Saya sudah melalui pemeriksaan dari kepala desa Lianhua. Pemikiran, kerja, kesadaran, direkomendasikan dengan formal. Sangat adil dan jujur. Hah, benar? Tapi saya ingat baru saja ada yang bilang, kamu anak kepala desa. Kalau kepala desa itu ayahmu. Lalu rekomendasinya, apalagi yang kamu bicarakan soal keadilan? Saya. Terserah kamu bilang apa, pokoknya dia, Meng Wan, tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Dr. Meng menyelamatkan ayah saya dari ambang kematian. Dia mengandalkan kemampuan nyata yang sebenarnya. Apakah dia memenuhi syarat? Tidak sampai harus dipertanyakan oleh orang yang dapat fasilitas seperti kamu. Ayo pergi, saya juga pulang. Tangguh saya. Jangan sampai dipengaruhi perasaan oleh orang seperti itu. Seperti Bapak Ibu. Dokter baik yang punya keahlian dan hati nurani, bukan hanya rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten pun Bapak Ibu bisa masuk. Terima kasih, Kamrat Zhang. Tapi, saya memang tidak memenuhi standar perekrutan rumah sakit. Saya juga tidak ingin melanggar aturan. Itu juga tidak adil untuk kamrat lainnya. Dr. Meng, Dr. Sebaik, and a tidak old tanggalan bag ini. Surat rekomendasi, percayakan pada saya. Halo rekan-rekan, saya Dr. Du yang bertanggung jawab atas pelatihan prajabatan ini. Atas nama rumah sakit, saya menyambut kedatangan rekan-rekan baru. Selanjutnya, kita akan menjalani pelatihan sistematis. Selama sebulan, diakhiri dengan ujian kelulusan. Perhatikan, yang tidak lulus ujian dianggap tidak kompeten dan akan dikembalikan ke unit asal atau tempat asal KTP. Wah, masih ada ujian? Bagaimana ujiannya? Bukankah cuma formalitas? Ayahku sudah urus. Sepertinya ada yang datang. Meng Wan, kenapa dia ke sini? Perkenalkan, ini adalah Sri. Meng Wan, mulai hari ini, dia akan ikut serta dalam pelatihan prajabatan bersama kalian. Tidak boleh. Saudari, ada masalah? Dr. Du, kenapa dia bisa ikut pelatihan? Kenapa? Setiap orang yang bisa masuk rumah sakit kota kami pasti memenuhi standar penerimaan. Tidak mungkin. Kami ini ada yang punya ijazah sekolah kedokteran, ada yang punya surat rekomendasi dari brigade. Dia, Meng Wan, tidak punya apa-apa bisa masuk.
Ini jelas tidak adil. Sri Li Ting Ting benar. Saya memang tidak punya ijazah kedokteran. Juga tidak punya surat rekomendasi brigade. Lihat, dia sendiri mengakui. Orang yang tidak patuh aturan. Seperti ini merusak suasana rumah sakit kita. Langsung usir saja. User dia. Kami tidak mau jadi rekan kerja dengan orang seperti dia. Tapi, meski tidak punya surat rekomendasi dari desa teratai, saya punya surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Bapak Zhang. APA? Surat rekomendasi Kepala Dinas Zhang? Tidak mungkin. Direktur, silakan lihat. Dengan ini merekomendasikan anggota Brigade Produksi Desa Teratai. Stri, Mengwan, Ancak Menjukuri. Pelatihan dan ujian jabatan dokter di rumah sakit Anda. Dinas Kesehatan Kabupaten Lianshui, Zhang Wei Dong. Benar tanda tangan asli dan stempel resmi Kepala Dinas Zhang. Benar-benar Kepala Dinas Zhang. Ternyata dia punya surat rekomendasi. Ditulis langsung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Hebat ya. Kepala Dinas yang menulis untuknya. Hebat. Tidak mungkin. Prosedur penerimaan Stri, Mengwan, sepenuhnya sesuai aturan. Mulai hari ini resmi ikut pelatihan. Masih ada yang keberatan? Jika tidak, begitu saja. Stri, Mengwan, ikut saya sebentar. Lalu apa? Meskipun kamu dapat surat rekomendasi, kalau tidak lulus ujian sebulan kemudian, kamu tetap harus keluar dari sini. Kita lihat saja nanti. Aku pulang. Wan sudah pulang. Beli banyak makanan enak sekali ya. Iya ya, kan ini untuk merayakan aku dapat kerja di rumah sakit kota. Malam ini aku yang masak. Aku akan bikin daging babi merah untuk kita. Daging babi merah? Itu kan masakan andalan aku. Kamu sudah capek seharian kan? Malam ini biar aku yang masak. Biarkan kamu coba kalian memasak ayah. Bagus sekali. Kalau gitu malam ini aku tinggal menunggu nikmati makanan enak. Kenapa ini ditaruh di sini? Masih sama baru seperti saat pertama beli. Ngomong-ngomong. Suami, kamu sudah pulang. Iya, hari ini banyak pekerjaan di sawah, jadi pulang agak sore. Suami, harmonika yang kuberikan ke kamu. Kenapa aku tidak pernah lihat kamu pakai ya? Aku takut aus, jadi tidak pernah berani main. Bodoh, fungsi alat musik adalah untuk mengeluarkan suara. Kalau kamu beli dan hanya disimpan tidak dimainkan, itu hilang nilai fungsinya. Iya, kata istriku benar. Kalau gitu, untuk merayakan aku diterima di rumah sakit kota hari ini, bisakah kamu mainkan satu lagu untukku? Boleh, lagu apa yang kamu ingin dengar? Mainkan saja salah satu lagu yang kamu tulis sebelumnya. Oke. Wah, suamiku benar-benar jenius. Lagu ini sangat enak didengar. Bisakah kamu ajarin aku? Kamu benar-benar ingin belajar? Tentu saja. Ada apa? Apa kamu pikir aku bodoh ya? Tidak mau mengajariku? Tidak. Bagaimana mungkin? Istriku yang paling pintar. Begini, letakkan jarimu di sini. Iya, tekan dengan lembut, lalu tiup perlahan. Beginikah? Suami, aku berhasil. Hei, lihat itu. Siapa itu? Ganteng sekali. Sepertinya datang untuk menjemput orang. Jangan-jangan dia datang untuk menjemput pacarnya ya? Pacarnya siapa? Wanita itu sangat beruntung sekali. Suami, Pelan-pelan Wan. Mengwan, siapa ini? Ayo saya kenalkan. ini adalah suamiku, Jiang Feng. Halo semua. Hello. Sayang, sepeda ini pinjam dari siapa? Bukan pinjam, ini beli. Beli? Sekarang kamu kerja di kota, jalan kaki jauh. Ada sepeda, ke kantor lebih mudah, aku juga tenang. Sayang. Kamu baik banget. Wah, Mengwan, hati-hati. Di tempat umum gini. Manis banget sih. Kamrat Jiang Feng, sepedanya bagus. Istri senang, itu yang penting. Jangan senang dulu, kerja belum stabil udah buru-buru beli sepeda. Nanti gagal tes, pulang dengan malu.
Sepedanya jadi percuma. Kami beli apa? Kapan beli? Itu urusan kami berdua. Gak usah ikut campur. Wakak Chongfeng. Aku juga niat baik, kamu habisin banyak uang buat dia. Nanti kerjaan gak dapet. Uangmu kan sia-sia. Aku rela habisin uang buat istriku, asal dia senang. Bagus lah, TAPI. daripada sibuk urusin orang lain. Mending urus diri sendiri, hati-hati nanti. Gagal. Kenapa rantai sepedaku lepas? Ayo Wan, kita pulang. Oke sayang. Dah ya. Lihat aja kamu bisa sombong berapa lama. Nanti waktu hujan deras datang, Jiang Feng terluka dan aku selamatkan. Pasti dia akan bersamaku. Semuanya akan jadi milikku. Sayang, berhenti dulu. Ada apa? Sayang, tunggu. Aku mau beli kue buat anak-anak. Ayah ibu. Wah anak-anakku. Lihat, ibu beliin apa? Q. Dasar si rakus. Hidungnya tajam banget. Ada kue persik, sama kue gula putih. Wah. Terima kasih ibu. Manis. Enak enggak? Cepat ajak adik masuk main. Ayo pergi. Dick. Kawan Xiaojiang. Kalian berdua akhirnya pulang, coba lihat ini. Jangan duduk. Barang kesayanganku ini sore tadi masih baik-baik saja. Tadi waktu aku mau dengar opera, dia nggak bunyi. Aku cuma tepuk 2 kali, sekarang terus bunyi cekle-cekle. Jangan-jangan rusak karena aku tepuk ya? Bibi, aku ingat radio ini. Bukannya baru dibeli beberapa hari lalu? Sekarang suara dengarnya terlalu berat. Lihat cuacanya, kayaknya mau hujan deras. Cuaca petir gangguan elektromagnetik kuat. Radio gampang muncul suara dengung. Hujan deras. Radio seharusnya nggak rusak. Aduh. Makasih ya. Terima kasih. Sayang, kamu pikir hujan ini, jangan-jangan jenis hujan badai yang bisa sebabkan banjir bandang? Lihat susunan awannya, hujannya nggak bakal kecil. Soal bisa sebabkan banjir bandang atau enggak. Ini tergantung curah hujan dan durasinya. Aku ingat di buku pernah tulis. Ada hujan deras terus 3 hari 3 malam. Sebabkan banjir bandang sampai longsor. Nggak cuma tanaman di ladang habis, rumah juga rubuh. Banyak orang di desa jatuh miskin. Kamu kenapa? Sayang, kita harus cari kepala desa. Kawan Meng, omonganmu terlalu mengada-ada. Kuakis sirap ini, musim panas di sini. Tahun mana nggak turun hujan deras beberapa kali? Juga belum pernah ketemu kayak yang kalian bilang, longsor segala. Kepala desa, hujan kali ini beda banget. Percayalah sama kami. Cepat atur warga panen darurat, kuatkan rumah. Selain itu, harus buat saluran pembuangan lagi. Udah, kalian bilangnya gampang. Mau panen, mau buat saluran pembuangan, kuatkan rumah. Cuma ganggu-gangguin urusan yang nggak jelas. Kepala desa, ini bukan ganggu-gangguin. Kalau nggak persiapan dari awal, seluruh desa bakal celaka. Kakak, kalian orang kota ini. Jangan sok pintar cuma karena baca buku beberapa hari. Kami petani yang hidup tergantung cuaca, pengalaman itu lebih berguna daripada kata-kata di buku kalian. Jangan, kepala desa, kalau Bapak tidak percaya. Kami juga tidak akan banyak bicara lagi. Tapi, kami berharap Bapak bisa mempertimbangkannya dengan serius. Jangan sampai melakukan kesalahan karena terlalu mengandalkan pengalaman. Jiang Feng, ayo kita pergi. Dasar cewek kecil, berani-beraninya mengajari saya, HMPH. Pak, tadi Meng Wan datang buat APA? Meng Wan itu datang bilang akan ada badai besar. Minta saya segera beritahu seluruh desa untuk panen darurat dan perkuat rumah. Bahkan minta buat parit drainase untuk cegah tanah longsor. Tanah longsor? Dia kok tahu juga? Saya rasa dia cuma cari perhatian. Memang kelihatannya akan hujan. Tapi nggak separah yang dia bilang. Minta saya bikin repot seluruh desa cuma karena omongannya, HMPH, lucu. Pak, menurut saya, omongan Meng Wan ini memang terdengar berlebihan. Tapi juga nggak bisa dianggap angin lalu. Ayo kita perkuat rumah kita dengan baik. Kamu kok ikut-ikutan bikin ribut juga? Aduh Pak, dengerin saya dong. Lihat, rumah kita kan dekat banget sama bukit belakang. Kalau benar-benar terjadi sesuatu. Yang pertama kena musibah ya kita. Baiklah, saya akan bilang ke warga, biar semua orang juga. Tunggu, Pak, sekarang belum bisa kasih tahu mereka. Kenapa? Bayangkan, kalau sekarang Bapak kasih tahu semua orang. Nanti warga sudah capek-capek kerja, hasil panen juga sudah dikumpulkan. Tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Bukan malah semua orang akan menyalahkan Bapak? Iya, anakku ini memang pikirannya matang. Oak, Pak dengerin kamu. Apa yang kalian bilang beneran? Emang ada hujan sebesar itu sampai bisa ngeruntuhin gunung? Tante, bukit belakang itu kan tante tahu sendiri.
Tanahnya gembur, tumbuhannya juga tipis, kalau hujan deras berhari-hari. Kemungkinan longsor sangat besar. Kepala desa nggak percaya omongan saya. Nggak mau kasih tahu warga. Tapi kalau benar-benar longsor, rumah roboh. Sawah kebanjiran, kerugiannya bisa besar. Aduh, dengerin kamu ngomong gini. Hati saya jadi dak dikduk. Nak, tante percaya kamu. Kamu bilang gimana? Tante kan punya banyak teman, bisa bantu saya sebarkan. Kasih tahu semua orang, ini langsung kesel sekarang. Oke, urusan ini serahkan ke tante. Saya langsung berangkat. Dibilang panen sekarang gimana caranya? APA? Panen sekarang? Ini namanya bukan boros makanan ya. Tanaman ini belum matang loh. Iya nih, hujan belum turun setetes pun, malah panen duluan. Kalau cuma gerimis dikit, panen kita jadi sia-sia dong. Nanti kerugiannya siapa yang tanggung? Iya, siapa yang ganti rugi kita? Kawan, Meng. Rumahnya kita bisa dengerin kamu, perkuat dulu. Parit drainase juga bisa kita bikin, tapi soal tanaman ini. Sekarang panen, rugi banget rasanya. Warga sekalian, panen sekarang memang bakal ada sedikit kehilangan hasil. Tapi kalau seandainya banjir bandang benar-benar turun, maka makanan yang kita tanam susah kayak ini bisa hilang sebutir pun nggak bersisa. Dia bilang juga ada benarnya ya, bukan nggak masuk akal. Aduh, kenapa semua masih nggak bisa hitung untung ruginya? Kita panen sekarang, meski hasilnya berkurang. Tapi kita punya persediaan, hati jadi tenang. Kalau demi sisa makanan sedikit itu, malah semua busuk di ladang. Nanti kita mau nangis aja nggak ada tempatnya. Pang Shen, omonganmu memang begitu. Tapi hujannya, sebesar itu kah? Desa kita puluhan tahun ini, nggak pernah hujan sebesar itu. Aduh, pikiran Tuhan siapa yang bisa tebak? Kita nggak bisa taruhan sama Tuhan. Kalau banjir datang, tanah longsor. Nanti mau nangis pun nggak sempat. Warga sekalian, saya tahu semua punya banyak kekhawatiran. Begini, saya usul satu cara, lihat di Sanggaya. Coba dengar. Kita bagi tanah desa lagi, sesuai tenaga kerja. Nanti, tiap keluarga urus tanahnya masing-masing, yang mau panen duluan. Atau mau nunggu lagi, terserah masing-masing. Nanti, entah panen banyak atau sedikit, risikonya tanggung sendiri. Gimana, setuju? Urus tanah sendiri-sendiri? Cara ini bagus. Tanah sendiri, kita yang pegang kendali. Jiang Feng ini anak ngomongnya masuk akal. Bilangin ke kepala desa, ayo jalan. CK, lihat tuh. Rajin banget kerjanya. Panas-panas gini, keringat menetes pecah 8. Entah ngincer apa sih mereka. Ngincer APA? Ngincer omongan orang itu aja. Dia kan intelektual dari kota, hebat banget kemampuannya. Bilang ada badai besar ya ada, bilang panen ya panen. Bilang bikin parit drainase, ya langsung bikin tanpa mikir. Kepala desa juga udah bilang, hujannya nggak separah itu. Lihat tuh sibunya. Kalau benar nggak sebesar itu hujannya. Nanti kita lihat siapa yang malu. Ada juga orang yang gampang terpengaruh. Cuma dikasih bujukan dikit langsung kebingungan. Jalayan, Zhang Lawai, kalian berdua nggak kerja. Nggak kerja ya minggir sana, jangan ketutin orang di sini. Waduh, omak gendut, kami kan cuma peduli sama kalian. Takut kalian kerja keras tapi percuma. Ngapain marah-marah? Lihat tuh keluarga kepala desa, makan minum santai aja. Itu baru namanya orang pinter. CIH, si Nona Mengwan itu. Dia mikirin kita semua. Takut kita kena musibah. Kalian? Nggak percaya ya udah, malah ngomongin yang nggak. Hati nurani kalian dimakan anjing ya? Tante, jangan marah sama mereka. Kita nggak takut kerja percuma. Mau ikut taruhan sama kepala desa, itu urusan mereka. Nanti kalau kalah taruhannya, asal jangan sampai kehilangan akal sehat aja. Hah, nakut nyakitin siapa? Nanti kita lihat. Lihat nanti siapa yang nangis. Ayo, pergi. Wan. Bagian desa parit udah hampir selesai digali. Tapi bahan batu untuk tanggulnya masih kurang banyak. Cuma ngandelin batu yang kita kumpulin ini, nggak bakal cukup. Iya, masalah bahan batu ini emang serius. Wan, jangan khawatir. Urusan batu ini, serahkan sama aku. Ayah, Bapak ada akal? Dulu aku punya murid. Keluarganya ngelola tambang batu di sini. Besok pagi, aku bakal cari dia. Pakai muka tua aku ini, mau minjem. Atau ngutang, pasti bisa dapetin batu pualam dan batu balok. Harusnya cukup buat perbaiki parit pembuangan ini. Wah, bagus banget. Terima kasih, Ayah. Ayah, Bapak sudah capek-capek. Keluarga sendiri, ngapain bilang terima kasih? Tulang-tulang tua aku ini. Masih bisa bantu desa, lumayanlah. Wah, Pak Jiang, kamu beneran dewa penolong ya? Ada bahannya, jadi parit pembuangan kita aman. Ayo, kita semangat lagi. Hari ini kita siapin fondasinya dulu.
Besok pas bahannya datang. Langsung kita kerjain. Oak, Hujan udah turun 3 hari 3 malam. Nggak ada tanda-tanda mau berhenti. Tenang aja, persiapan kita udah lengkap. Pasti nggak apa-apa. Semoga saja. Wan, kalian lagi ngapain nih? Aku buat obat nyamuk alami, dijadikan obat nyamuk bakar. Lebih praktis dari bakar daun serai, efeknya juga lebih bagus. Dan yang paling penting, aman, nggak ada bahaya. Oh ya? Wah, ini barang bagus banget nih. Musim panas nyamuk banyak, pakai ini. Anak-anak bisa tidur nyenyak malam nanti. Batman, Tante. Kalian ini, kami warga semua mau ngucapin terima kasih. Kalau bukan kalian yang nemuin air hujannya aneh lebih awal, suruh kami siap-siap duluan, desa Lianhua kami. Bener-bener bisa hancur. Iya, rumahku di kaki bukit. Air lumpur deras banget ngalirnya. Tapi semua dialihin parit ke sungai. Rumah yang udah diperkuat juga selamat semua. Terima kasih banyak ya. Sama tanaman di ladang, kalau nggak dengerin saran kalian. Sekarang udah busuk semua di tanah, ngeri kalau dipikirin. Kalian nyelamatin nyawa kami. Jaga rumah kami. Budi baik ini, kami bakal ingat seumur hidup. Ini cuma sedikit dari kami, terima deh. Ayah, harus diterima. nggak usah. Jangan sungkan-sungkan. Niatnya udah kami terima. Tapi barangnya nggak bisa kami terima. Aduh, Mbak. Kalau masih nolak, Tante marah nih. Ini cuma sedikit dari kami, harus diterima. Ayah, Terima aja. Ya udah deh. Terima kasih Tante. Terima kasih warga semua. ambil aja, jangan sungkan. Oh iya. Ini, ambil buat dipakai. Mbak, ini apa? Ini obat nyamuk bakar yang baru aku buat. Airnya udah surut. Nyamuk pasti banyak. Pakai ini lebih aman dari bakar serai. Asapnya nggak bikin sesek. Ambil aja, nyalain malam. NIH. Ingat-ingat, terima kasih kawan Meng. Kamu pikirannya detail banget. Li Gu Ocheng. Keluar lu dasar. Li Guoking, kau penipu terkutuk. Kau suruh kami jangan ikut-ikutan mereka. Dulu kau berjanji, bilang pasti aman. Lihat sekarang, bagaimana ini? Tanaman kami biasik semua, rumah pan robo. Kau sengaja mau bunuh kami, ya? Silly, kalau hari ini kau tak kasih penjelasan. Ini belum selesai. Harus kasih kami penjelasan. Aku juga demi kebaikan semua orang. Siapa tahu hujannya beneran sebesar ini. Ini bukan sepenuhnya salahku. Omong kosong. Kau diam-diam perbaiki rumahmu kokoh, beras. Disimpan rapi, bayar kami nunggu bodoh kina musibah. Kau tega banget. Kau sengaja mau bunuh kami. Rumah kami juga tua, emang mau diperbaiki. Aku cuma perbaiki sedikit. IH, kau sengaja sembunyikan, sengaja selakakin orang. Kau nggak pantas jadi kepala desa. Betul. Hari ini kalau kau tak kasih penjelasan, aku ajak semua orang lapor ke komuna. Betul. Ganti rugi kami. Waduh, ada masalah. Longsor di bukit belakang. APA, longsor di mana? Di sekitar tebing batu kecil. Meski udah buat parit, tanah longsor nggak turun, tapi tebingnya runtuh. Nahan jalan ke lembah sungai, air nggak bisa keluar. Sebentar lagi beko penyeri di bawah. Aduh, gimana ini? Warga sekalian. Aku salah, aku bukan manusia, aku minta maaf. Tolong, kasih aku kesempatan tebus kesalahan. Aku langsung bawa orang perbaiki, aku sendiri yang pergi. Aku pertaruhkan nyawa buka jalan ini. Suamiku. Wan, kenapa kau kesini? Aku dengar dari ayah. Kau mau naik buat perbaikan darurat. Iya, tebing batu kecil longsor, jalan tertutup. Aku pergi sama Juzi dan yang lain. Harus cepat buka jalannya. Suamiku. Bisa nggak? Sana baru longsor. Tanah dan batu masih labil, terlalu berbahaya. Aku khawatir. Di buku, Jiang Feng. Cedera kakinya waktu perbaikan darurat setelah longsor. Sampai ada bekasnya. Udah hindari tanah longsor. Tapi kok masih? Wan, aku tahu kau khawatir. Tapi untuk perbaikan ini, semua orang nggak ada pengalaman. Kita yang muda-muda ini setidaknya refleksinya lebih cepat. Jadi, kita yang pergi paling cocok. Tapi, Saudara Meng, kesadaran berpikirmu ini kurang bagus, ya? Kakak Jiang Feng ini demi kontribusi bersama. Kamu menghalanginya, bukannya malah bikin rugi semua orang? kamu. Kakak Jiang Feng harus pergi. Kalau tidak, gimana aku mau selamatkan dia? Istriku khawatir soal keselamatanku, itu wajar banget. Gak usah kamu yang sok-sokan nuduh, mulut-mulut kontribusi bersama.
Kalau kesadaranmu beneran setinggi itu, kenapa aku gak lihat kamu yang naik ke gunung? Iya nih, saudara Lee. Tuduhanmu itu kebangetan. Kalau ikut omonganmu, kita yang banyak orang perbaiki ini. Keluarga yang khawatir, semuanya dianggap gak sadar. Bikin rugi bersama. Aku bikin special. Tenang aja, Bu. Aku sama Kak Fong jaga satu sama lain, pasti pulang selamat. Wan, tenang aja. Aku pasti pulang dengan selamat. Baiklah. Kalau gitu, aku tunggu kamu pulang. Kamu harus pulang selamat, ya. Baik. Mesra-mesra apa sih? Tunggu aja. Jiang Feng sebentar lagi jadi milikku. Kok belum datang juga? Kok belum pulang? Sih? Ya. Oh, Jiang Feng belum pulang? Jangan-jangan ada apa-apa. Udah gelap banget. Udah malam begini. Kakak Jiang Feng belum pulang. China di Tebing Battle Castle ITU kayak Pasir Lepus. Jangan-jangan Kak Jiang Feng ketimbun di bawah? Li Ting Ting, tutup mulutmu yang kayak mulut naga itu. Kalau aku dengar lagi omong kosongmu, ku belah mulutmu. Teriak-teriak apa? Aku kan gak salah ngomong. Wan, lehei, pulang. Dateng. Wah, pulang. Jiang Feng mana? Suamiku juga pulang. Paman, kok kamu pulang sendirian? Jiang Feng mana? Kawan Jiang, aku baru saja mau bilang nih. Kawan Jiang dia. Aduh, bikin penasaran banget. Cepetan bilang. Dia kenapa kena? Meng, jangan sedih. Tenang, kita cari jauh. Ayo kita cari di gunung sana. Yak, Zhang Feng, Xiao Zhang, kawan Zhang Feng. Zhang Feng. Denger kak? Sahut dong. Zhang Feng. Lu ikut-ikut ngapain? Yurisen Lu, Siapa yang mau urusin lu? kawan Zhang. Jiang Feng. Bangun dong. Gak bisa, kondisi kayak gini harus pakai napas buatan. Biar aku. Tunggu. Sekarang hidungnya penuh lumpur. Kalau tiup gini cuma bikin lumpur masuk ke paru-paru. Harus dibersihin dulu. Udah gawat kayak gini, jangan banyak gaya. Nyawa orang penting. Langsung cium di depan banyak orang. Istrinya ada di depan mata, gak tahu malu. Wan, kok kamu di sini? Suamiku. Gak apa-apa. Cedera di mana? Kok kamu kesini? Ini bahaya banget. Bukannya suruh tunggu di rumah? Kawan Zhang Feng. Terus ini, Saya Palu. lu siapa lu? Berani-beraninya lu manfaatin aku. Mbak apaan? Lu aja gak tahu siapa aku, langsung aja cium. Aku kira kamu kakak Jiang Feng, makanya. Aduh, Gusti. Dengerin tuh, dengerin. Ternyata Li Ting Ting mau nolongin orang. Harus pilih muka dulu. Emang niat nolong apa gimana? Aku lihat sih, lu tuh jelas-jelas. Mau sama si kawan Jiang itu. Iya. Beneran deh, beneran. Kawan Sangkan udah punya istri. Kawan Xiao Meng juga ada di sini. Lu, Li Ting Ting, maksudnya apa sih? Iya. Jangan asal ngomong. Jangan asal nuduh. Aku cuma khawatir, mau nolong. Tadi aku lihat dia pingsan. Makanya buru-buru mau nolongin dia. Kami dokter itu prioritasnya selalu nyawa orang. Hah, jangan ngomong gitu. Aku sama sekali nggak pingsan. Kamu ngibul. Kalau nggak pingsan, tadi kenapa diam aja terbaring? Aku sama Juzi habis urusin sisa-sisa kerjaan, pulang. Di jalan lihat kelinci liar, ya aku kejar. Juzi agak capek, mau istirahat bentar di situ nungguin aku. Iya bener, aku cuma kecapean aja, tidur. Li Ting Ting, kamu kan seorang dokter. Masa bedain pingsan sama tidur aja nggak bisa? Apalagi, prosedur pertolongan pertama dasar aja diabaikan, saluran napas nggak dibersihin. Langsung maksain bantuan napas mulut ke mulut. Kalau ini pasien kritis, tindakanmu bukan nyelamatin, tapi celakain orang. Kamu, Mengwan, kamu sengaja, ya? Kamu udah tahu bukan Kak Zhang Feng. Jadi sengaja biarin aku dipermalukan. Jangan asal nuduh. Nggak ada-ada aja. Yang jelas kamu sendiri nggak lihat orangnya baik-baik. Udah buru-buru nyamber. Sekarang malah nyalahin aku. Kamu, Lagi pula, nggak jadi cium Kak Jiang Feng kita aja udah dianggap malu? Pikiranmu kok jorok banget sih. iya benar. Masih muda gini, kok mikirnya gitu? Aku nggak peduli. Aku ini gadis perawan, tiba-tiba kamu ambil kesempatan. Kamu harus kasih aku penjelasan. Kamu ganti rugi 200 yuan. Nggak mau kurang 100 simpan. Apaan sih? Aduh, malah minta ganti rugi. APA, 200? Mending kamu rampok aja. Kamu kemakan uang banget ya? Aku nggak peduli. 200 yuan, nggak boleh kurang. Kalau nggak, aku lapor ke kantor polisi. Lapor kamu main genit. Kamu. Aduh, Nona. Hitunganmu itu sampai ke muka aku, tahu. Semua orang jelas-jelas lihat, kamu yang main genit. Aku ini gadis yang masih suci. Tiba-tiba dia... Kalau uangnya nggak dikasih, aku nggak bakal bersin sama dia. Juzi itu kan udah punya calon istri.
Pemuda yang masih bersih, tiba-tiba kamu cium gitu. Kalau perjodohannya batal, kamu harus ganti rugi kasih dia istri. Kamu ngomong apa sih? Pang Shen bener ngomong. Juzi lagi tidur enak-enak di situ. Kamu sendiri yang gak lihat jelas orangnya. Langsung nyamber, cium mulut Juzi. Kamu bikin Juzi nanti. Gimana caranya cari istri? Aku yang belum minta ganti rugi darimu. Kamu sendiri yang mendekat dan menciumnya. Sekarang malah balik menuduh dan minta uang. Anak perempuan kepala desa begini sifatnya, bodoh dan jahat. Sangga memelukan. Benar? Kalian semua menggangguku. Tak punya muka. Tak punya muka. Sudah. Semua pulanglah, istirahat di rumah. Ayo. Hei cai. Suamiku, kita juga pulang yuk. Baik. Mengapa? Padahal dalam mimpiku, aku yang pertama menyelamatkan Jiang Feng. Dia seharusnya jatuh cinta padaku dulu. Dia seharusnya menikahiku. Mengapa sejak si Mengwan? Si imut ini muncul. Semuanya jadi berbeda. Suamiku, ada apa? Agak aneh. Apa tadi di gunung ada yang terluka? Cepat biar aku lihat. Tidak terluka. Aku baik-baik saja. Benar baik? Lalu kenapa kamu diam terus? Kamu mengizinkan Li Tingting memberiku napas buatan? Oh, ternyata cemburu ya? Dia langsung mendekat mau. Kamu cuma lihat di samping. Lalu kamu setuju. Aku kan lagi flu belakangan ini. Gimana bisa kasih napas buatan? Bagaimana kalau menular padamu? Aku tak takut tertular. Kamrat Jiang Feng, pemikiranmu ini salah. Kamu malah ketawa. Bodoh. Kau kira aku benar-benar segitu lapang dada? Bercanda kok. Lalu kamu? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku sudah lama sadar. Yang di tanah itu bukan kamu. Postur dan aura suamiku itu unik. Mana mungkin aku salah kenal. Oh ya, besok ujian resmi rumah sakit kota. Aku harus baca buku lagi sebentar. Kamu tidur dulu. Aku mau siap-siap. Aku temani kamu. Oke. Wan, jangan gugup. Kamu udah persiapan lama, pasti nggak masalah. Iya, santai aja. Tunggu kabar baik dariku. Anak kolongan berani juga ikut ujiannya. Mengwan, mending kamu pergi aja deh. Jangan nanti hasilnya paling bawah, jadi malu. Mending mikirin diri sendiri aja. Soalnya, rumah sakit kecamatan nggak ada posisi khusus buat kamu lagi. Sok keras aja, nanti hasilnya keluar. Lihat aja kamu masih bisa keras nggak. Soal ini kok susah banget. Dosis obat ini berapa ya? Mengwan si Jalang itu kok nulis cepet banget. Dia pasti cuma asal nulis. Iya, pasti asal nulis. Waktu habis. Setelah semua kumpulkan lembar jawaban. Lanjut ke ruang praktek untuk ujian keterampilan. Untung dapat soal yang gampang. Proses operasinya ada sedikit kekurangan, tapi pasti lulus. Berikutnya, Mengwan. Hah, jarum aja jarang pegang. Sok pede aja.
Aku deg-degan banget, tadi tanganku gemeteran. Jarum aja nggak bisa pegang dengan stabil. Hasil ujian kali ini sudah selesai dihitung semua. Batas kelulusan adalah 70 poin. Sekarang saya umumkan daftar yang lulus. Zhang Weigu O, 78 poin. Lulus, lulus. Wang Xiulan, 75 poin, aku lulus. Li Jianjun, 72 poin. Lulus, lulus. Kenapa belum sebut namaku? Selain itu, peringkat pertama dengan total nilai 95 poin. Wow, 95 poin, hebat banget, levelnya pasti tinggi banget. Peringkat pertama, pasti aku dong. Peringkat pertama adalah Saudari Mengwan, selamat. Terima kasih. Hebat banget, selamat-selamat. Terima kasih semuanya. Ini nggak mungkin. Dia Mengwan, satu nggak punya pengalaman, dua nggak punya ijazah. Masa bisa dapat nilai setinggi itu? Pasti ada yang nggak beres. Saudari Li Tingting, perhatikan kata-katamu. Kertas ujian ini dinilai oleh beberapa dokter kepala kami. Praktiknya juga ditinjau langsung oleh direktur. Sekarang kamu bilang nilainya bermasalah. Apa kamu meragukan profesionalisme kami? Bukan itu maksudku. Bahkan jika nilai 95 itu benar. ITU pasti bukan Hazel Mengwan. Menurutmu, siapa yang mengikutinya? Oh ya, kamu belum tahu nilaimu sendiri, kan? Theory 20, Praktik 35, Total 55. Tidak lulus, langsung dikembalikan ke unit asal. 55. Ini jawaban pakai kaki, walaupun nggak bisa apa-apa. Nebak aja bisa lebih tinggi. Katanya bapaknya kepala desa. Ini tidak mungkin. Mana mungkin aku cuma dapat 55. Pasti Mengwan Casey Kuntangan. Suruh kalian bersekongkol menjatuhkanku. Li Tingting, cukup. Kenapa nggak lulus? Kamu nggak sadar diri? Daripada ngomong ngawur di sini. Mending pulang dan banyak belajar. Isi otakmu dengan hal yang berguna. Aku nggak percaya. Mana mungkin aku nggak lulus? Kalian sengaja menjatuhkanku. Nggak percaya? Lihat sendiri kertas ujiannya. Dosis obat dasar saja kamu salah. Rumah sakit kami pasti nggak terima. Orang malas yang nggak mau belajar. Cepat bereskan barangmu dan pergi. Sayang. Wan, hasilnya keluar? Bagaimana ujiannya? Sudah. Aku lulus. Dan juara pertama lagi. Juara pertama? Wan, aku tahu kamu yang terbaik. Kamu sudah bekerja keras. Jadi, bagaimana kompensasi dari saudara Jiang Feng? Semuanya terserah kamu. Ayo kita cepat pulang. Dokter Meng, hari ini wajahmu cerah sekali. Aku kemarin tidur nyenyak. Paman Zhang, rematik nenek Zhang ini sudah penyakit lama. Ditambah lagi, usianya sudah tua. Lambungnya lemah, obat-obat dulu itu terlalu keras efek sampingnya. Tidak bisa diminum, aku buatkan resep baru yang lebih lembut. Ini resepnya. Lalu kita ke apotek untuk ambil obatnya. Terima kasih ya, terima kasih Dr. Meng. Pasien berikutnya. Suamiku. Kamu pulang ya? Nulis apa sih? Rahasia banget. Gak apa-apa. Ditutup-tutupi, pasti lagi ngelakuin hal yang gak benar. Jujur deh, lagi nulis surat cinta buat cewek siapa? Gak mungkin. Mana ada cewek lain? Aku cuma nulis-nulis aja. Oh iya. Besok sore kamu ada waktu nggak? Besok? Besok sore. Kayaknya aku libur kerja. Kayaknya nggak ada acara. Kenapa? Wah, bagus. Di kabupaten ada film baru, aku minta tolong beliin 2 tiket. Besok sore kita nonton bareng yuk. Oh. Nonton filmnya.
Saudara Jiang Feng. Ini bisa dibilang undangan kencan resmi pertamamu ke aku, nggak sih? Terus, kamu mau pergi nggak? Mau. Aku pasti mau dong. Ini kan undangan resmi pertamamu ke aku. Pasti aku akan berdandan yang cantik buat datang. Wan, nanti pulang kerja aku jemput ya. Nggak usah. Aku pulang sendiri aja. Aku mau jemput. Pengen ketemu kamu lebih cepat. Ya udah deh. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Iya tahu. Kak Jongfeng. Li Ting. Ada apa? Aku minta tolong beliin 2 tiket film, kita nonton bareng yuk. Gak mau. Kak Jiang Feng, jangan pergi dong. Aku jamin film ini pasti kamu suka. Aku. Udah bilang. Gak mau pergi. Kamu gak denger? Terus, jangan deket-deket sama aku dan keluargaku lagi. Jangan ganggu kami lagi. Kak Jiang Feng, kenapa kamu tega gini sama aku? Aku cuma mau kamu tahu. Aku yang benar-benar suka sama kamu. Aku lebih baik dari jalan itu. Diam. Li Ting. Apa yang kamu lakuin di rumah sakit? Pikir aku nggak tahu? Kalau kamu berani sakiti Meng Wan lagi, jangan salahin aku nggak ampunin. Meng Wan itu emang bagusnya apa sih? Jadi dokter cupu doang, sombong amat. Dia sebentar lagi bakal sial berat. Kamu bilang apa? Mana si dokter kampret Meng Wan itu? Kilyar. Dokter apaan sih? Obat apa yang kamu kasih ke ibuku? Sekarang muntah mencret. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Meng Wan, keluar. Hari ini kamu harus tanggung jawab. Lihat, ibuku jadi gini gara-gara kamu. Paman Zhang, kenapa? Ada apa ini? API, lihat ibuku jadi gini gara-gara kamu. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Jangan pura-pura nggak tahu. Ibu makan obat yang kamu kasih, sekarang muntah mencret. Udah tua begini, malah kamu yang bikin sengsara. Apa kamu mau bunuh dia? Jangan marah. Jangan marah, Paman. Paman Zhang, jangan marah dulu. Aku periksa dulu kondisi Tante. Minker. Jangan periksa. Mau sakiti ibuku lagi? Oke. Kalau Paman yakin banget aku yang salahin resep, coba tunjukin resepnya. Aku udah siapin, jangan cuma resep. Obatnya juga aku bawa. Lihat kamu mau ngeles gimana. Ini. Paman Zhang, obat penyebutazone ini bukan aku yang kasih. APA. Bukan kamu? Siapa yang kamu bohongin? Penyebutazone sangat mengiritasi lambung. Nenek Zhang lambungnya memang lemah. Makin muntah dan diare kalau diminum. Jadi dulu saya beri Nenek Zhang Indometasin sama efektifnya. Tapi lebih aman untuk lambung. Apa Indo apa metasin? Aku gak paham. Yang jelas, obat ini. Yang kamu kasih dari apotek juga. Ibuku menderita begini, rumah sakit harus. Kasih penjelasan hari ini. Nenek Zhang, Pergi, jangan sentuh ibuku. Wan, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Bu, gimana kondisimu? Dia kritis, siapkan operasi, cepat. Meng Wan, dengar ya. Kalau ibuku kenapa-kenapa, aku gak akan diam. Paman Zhang, aku tahu kamu khawatir. Tapi harus logis, obat ini. Bukan Wan yang kasih. Aku punya bukti. Bukti. Coba tunjukkan. Buktinya ku bawa di depan. Kakak Jiang Feng, sakit nih? Lepaskan. Li Ting. Suamiku, ini bagaimana? Li Ting.
Sekarang di depan semua orang, akui perbuatanmu. Aku gak ngapa-ngapain, gak ada yang perlu dikatakan. Aku ingat. Paman Zhang, mau kemana? Ting-ting, rematik ibuku kambuh lagi. Lambungnya juga sakit, mau kubawa ke rumah sakit. Ah, buat apa ke rumah sakit? Aku mau ke puskesmas. Aku kasih obat saja. Jangan deh. Lebih baik ke rumah sakit. Periksa sama Xiao Meng, lebih tenang. Dulu ya. Lalu, pulangnya ketemu kamu lagi. Kamu nabrak aku. Obatku jatuh berantakan. Katakan. Waktu itu kan, kamu ganti obatku? Aku tidak. Bisa buktikan? Kalau tidak, itu fitnah, melanggar hukum. Tanpa bukti, itu tuduhan palsu, ilegal. Li Tingting, kamu tidak mau menyerah sebelum melihat bukti kan? Kamu mau bukti ya? Oke, aku akan berikan buktinya untukmu. Rumah sakit di kota kami sudah semenjak seminggu yang lalu. Sudah menarik semua penyintas dari kendaraan, obat ini punya indikasi yang sah. Dan efek sampingnya juga jelas terlihat. Saat ini, obat itu seharusnya hanya masih ada di beberapa puskesmas desa yang masih punya sisa stok. Kalau kita cek catatan pembelian obat di setiap puskesmas, segera semuanya akan terungkap. Siapa yang membeli, kapan, dari puskesmas mana yang membeli botol penyelbutazone ini. Li Tingting, kalau kamu mau mengakui sekarang bahwa itu perbuatanmu sendiri, mungkin masih bisa dapat hukuman yang lebih ringan. Tapi kalau nanti kita serahkan buktinya ke polisi, keadaanmu tidak akan selega sekarang ini. Li Tingting. Apakah ini benar-benar perbuatanmu? Apakah kamu yang membuat ibuku jadi seperti itu, benar atau tidak? Aku tidak melakukannya. Baik, tidak mau mengakukan? Ikut aku ke kantor polisi bicara. Ayo. Lepaskan. Ini memang perbuatanku. Mengwan, aku memang tidak tahan melihatmu hidup bahagia. Aku memang ingin membuatmu hancur reputasi dan keluar dari rumah sakit. Apa salahnya? Kenapa kamu Mengwan bisa dapat segalanya? Kakak Jiang Feng melindungimu, rumah sakit menghormatimu. Bahkan orang desa ini pun percaya padamu. Mengwan, aku memang benci kamu. Aku bahkan berharap kamu sekarang mati saja. Kamu, tidak menyangka kamu sekeji ini, lihat aku pasti akan memukulmu hari ini. Li Tingting, hanya untuk keegoisanmu yang menyimpang itu. Kamu bahkan tidak peduli dengan nyawa orang. Apakah kamu pernah berpikir, jika Nenek Zhang benar-benar terjadi apa-apa karena kamu menukar obatnya, terjadi sesuatu yang buruk, keluarganya akan sangat sedih dan menderita. Apakah kamu pernah berpikir? Kamu selalu bicara ingin jadi dokter. Tapi kamu bahkan tidak punya etika kedokteran yang paling dasar. Aku katakan padamu, dengan hatimu yang egois dan mengabaikan nyawa ini, kamu juga tidak punya kualifikasi untuk jadi dokter sejati. Karena kamu tidak pantas. Aku sudah telepon polisi akan segera sampai. Berhati-hatilah dengan dirimu sendiri. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Pasien sudah tidak apa-apa, pulang ke rumah istirahat beberapa hari saja sudah sembuh. Terima kasih dokter. Xiao Meng. Aku salah sangka padamu, aku minta maaf. Aduh, Xiao Meng, maafkan aku. Paman Zhang, jangan begitu. Nenek Zhang baik-baik saja, sudah syukur. Wan, kenapa kamu? Sejak keluar dari rumah sakit, kamu terus murung. Masih memikirkan soal Li Tingting? Hang. Aku berpikir, Li Tingting bisa jadi seperti sekarang ini. Aku juga punya tanggung jawab. Sayang. Katakan,
Kalau saja aku tidak muncul, tidak ikut kamu ke desa, apakah dia tidak akan jadi seperti ini? Apakah dia tidak akan sampai ke tahap ini? Wan, lihat aku. Hidup Li Tingting. Itu pilihannya sendiri. Dia yang memilih jalan sesat. Bukan karena kehadiranmu, tapi karena di hatinya. Penuh dengan kecemburuan dan keserakahan, yang membutakan matanya. Dan merusak hatinya. Tapi, Wan, orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Dia memilih untuk menyakiti orang. Maka dia harus menanggung konsekuensinya. Ini sama sekali bukan salahmu. Jangan membebani diri sendiri dengan kesalahan orang lain. aku mengerti, sayang. Terima kasih. Bodoh. Terima kasih untuk apa? Ayo, kita pulang. Ayo. Wah, banyak sekali masakannya. Ayah, hari ini hari apa? Hari ini, ada kabar baik yang mau kuumumkan. Organisasi telah merehabilitasi namaku. Keluarga kita sebentar lagi akan kembali ke kota. Benarkah? Bagus sekali. Wan. Selama ini, ikut kami ke desa, kamu sudah bekerja keras. Kamu adalah pahlawan besar keluarga kita. Ayo, Ini untukmu. lihat, Saketidak. Ini adalah gelang giok. Pak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bodohnya. Celeng ini. Adalah pemberian Ibu Jiang Feng untuknya. Kata keluarga ibu, ini barang antik. Direncanakan untuk calon menantu. Wan, kamu anak yang baik. Kamu bisa menikah dengan Jiang Feng. Adalah keberuntungan keluarga Jiang. Tapi, Wan. Terimalah. Kalau ibu masih ada, dia pasti sangat menyukaimu. Pak. Sayang. Terima kasih. Juga terima kasih untuk ibu. Aku pasti akan menjaga gelang ini dengan baik. Ayo Wan, biar aku bantu memakainya. Wan. Hari ini, aku punya hadiah lain untukmu. Hadiah apa? Nih, ini untukmu. Untukku, ini. Suka? Begini, jari taruh di sini, ya. Tekan pelan-pelan, lalu tiup perlahan. Begini? Enak didengarkan? Bagus tidak?
Papa hebat. Papa Karen. Sayang, indah sekali. Memang kamu komposer jenius. Wan. Harmonika ini, kamu yang memberikannya padaku. Ia menyimpan semua kenangan kita. Hari ini, aku gunakan ini untuk menyampaikan perasaanku padamu. Wan. Semoga seumur hidupku akan selalu menemanimu melewati semua itu. Hang, Maaf, apakah Kamrat Jiang Feng ada di rumah? Saya sendiri Jiang Feng, apa yang terjadi? Ada surat untukmu, datang dari Beijing. ini. Kelompok seni ibu kota. Suamiku, kamu diterima masuk kelompok seni ibu kota. APA. Ayah, ini adalah surat pribadi dari kepala kelompok seni ibu kota. Katanya, setelah melihat lagu yang ditulis oleh Jiang Feng, dia merasa Jiang Feng sangat berbakat. Mereka ingin mengundang Jiang Feng untuk bekerja di kelompok seni ibu kota. Loh, Bagus sekali, bagus sekali. Apakah saya sedang bermimpi? Saya benar-benar bisa masuk kelompok seni ibu kota? kamu bodoh. Kamu tidak sedang bermimpi. Sudah saya katakan, bakatmu pasti akan dilihat orang suatu hari nanti. Wan, ada apa denganmu? Kamu tidak enak badannya? Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Hanya saja, kamu akan menjadi seorang ayah. APA. Wan, kamu. Aku sudah periksa ke dokter. Dokter bilang, sudah 1 bulan. Aku benar-benar akan jadi ayah. Bagus sekali, sangat bagus. Hari ini benar-benar 3 keberuntungan datang sekaligus. Wan, terima kasih. Kamu bodoh, justru aku yang harus berterima kasih. Terima kasih. Telah beribu sebuah rumah.